Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Paramita dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat semester 2 dengan NPM 0623015941. Nah, di era yang penuh dengan kompatibilitas dan keterhubungan ini, kemampuan memahami dan mengolah resiko menjadi sangatlah penting di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, keuangan, hingga industri dan lingkungan. Risiko biasanya dipahami sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang berdampak negatif. Namun, untuk dapat mengantisipasi dan mengurangi risiko secara efektif, kita perlu memahami konsep faktor risiko secara mendalam. Faktor risiko adalah elemen atau variabel yang meningkatkan kemungkinan terjadinya sebuah beresiko. Contohnya dalam bidang kesehatan, faktor risiko bisa berupa kebiasaan merokok, gaya hidup yang kurang aktif, atau riwayat keluarga dan penyakit tertentu. Dalam bidang keuangan, faktor risiko bisa mencakup ketidakseimbangan pasar, perubahan suku bunga, atau ketidakpastian politik. Dengan memahami faktor-faktor ini, individu dan organisasi bisa mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengambil atau mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Tujuannya, yang pertama adalah mengetahui faktor risiko, yang kedua mengetahui contoh dari variabelnya. Yang pertama ada faktor risiko kusta. Kusta merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae yang menyerang sistem saraf dan kulit. Faktor-faktor risiko kusta dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada faktor genetik. Variabelnya riwayat keluarga kusta. Individu yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat kusta memiliki risiko lebih tinggi untuk terinfeksi. Hal ini dikarenakan faktor genetika, di mana beberapa gen dapat meningkatkan kepekaan terhadap infeksi M. leprae. Yang kedua ada faktor lingkungan, seperti kebersihan lingkungan. Lingkungan dengan kebersihan yang buruk dapat meningkatkan risiko terinfeksi kusta. Kondisi ini disebabkan oleh kontaminasi udara dan permukaan yang memfasilitasi penyebaran M. leprae. Yang ketiga ada faktor demografi. Variabelnya ada usia. Di sini orang yang berusia di atas 15 tahun lebih beresiko terinfeksi kusta. Hal ini disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh seiring bertambahnya usia, yang membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Yang keempat ada faktor sosial. Variabelnya yaitu status sosial ekonomi. Individu dengan status sosial ekonomi lebih rendah berisiko terinfeksi kusta. Hal ini terkait dengan kebersihan yang buruk dan akses terbatas ke layanan kesehatan. Yang kelima ada faktor kesehatan. Variabelnya bisa dari kekebalan tubuh. Orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, seperti penderita penyakit kronis lainnya, memiliki resiko lebih tinggi untuk terinfeksi sebuah kusta. Ini karena penurunan kekebalan tubuh membuat tubuh lebih rentan terinfeksi. Yang terakhir ada faktor lain, yaitu variabelnya kontak dengan penderita kusta. Individu yang sering berinteraksi dengan penderita kusta lebih beresiko terinfeksi karena penyebaran M. leprae ini dapat terjadi melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan orang yang terinfeksi. Secara keseluruhan, faktor-faktor risiko kusta dapat diklasifikasi menjadi beberapa kategori, meliput faktor genetik, lingkungan, demografi, sosial, kesehatan, dan lainnya. Setiap faktor risiko memiliki penjelasan khusus yang dapat membantu dalam menganalisis risiko infeksi kusta. Yang kedua ada faktor risiko demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit tropis yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Faktor risiko DBD meliputi beberapa variabel yang dapat meningkatkan kemungkinan seorang terinfeksi dan mengalami gejala DBD. Berikut adalah beberapa contoh yang menjadi faktor risiko DBD. Yang pertama ada umur. Orang yang berumur 15 tahun itu dan di atas 45 tahun memiliki faktor resiko yang lebih tinggi terinfeksi dengan DBD. Yang kedua ada jenis kelamin. Wanita dengan memiliki resiko yang lebih tinggi terinfeksi DBD dibandingkan pria. Yang ketiga ada status imun. Orang yang tidak memiliki imunitas terhadap virus dengue memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi DBD. Yang keempat ada kondisi medis. Orang yang memiliki kondisi medis seperti diabetes, gagal ginjal, dan penyakit jantung memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi DBD. Yang terakhir ada kondisi lingkungan. Orang yang tinggal di daerah rawan DBD memiliki akses yang buruk terhadap fasilitas kesehatan dan memiliki kebiasaan yang tidak sehat seperti menggunakan sarung tangan dan masker memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi DBD. Kondisi sosial ekonomi. Orang yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi terinfeksi DBD.
Yang ketiga ada faktor risiko hipertensi. Hipertensi juga dikenal sebagai tekanan darah adalah suatu kondisi dengan tekanan darah sistolik, tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi, lebih dari atau sama dengan 140 mmHg atau tekanan distolik. Ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan seperti gagal jantung, penyakit ginjal hingga stroke. Faktor resiko hipertensi adalah kondisi atau perilaku yang meningkatkan kemungkinan terjadinya hipertensi. Berikut ada beberapa contoh variabel yang mungkin menjadi faktor resiko hipertensi dan penjelasannya berdasarkan jurnal dan artikel. Yang pertama ada usia. Sebagai faktor resiko yang tidak dapat diubah, risiko terkena hipertensi meningkat secara signifikan setelah usia 60 tahun. Hal ini disebabkan oleh kehilangan elastisitas pembuluh darah dan penurunan sensitivitas pengaturan tekanan darah seiring bertambahnya dengan usia. Merokok. Merokok adalah faktor risiko yang dapat diubah. Orang yang merokok memiliki risiko terkena hipertensi 9,537 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak merokok. Ini disebabkan oleh proses inflamasi yang dapat mengakibatkan disfungsi endotelium dan kerusakan pembuluh darah. Yang ketiga ada obesitas. Obesitas juga merupakan faktor risiko yang dapat diubah. Orang dengan obesitas memiliki risiko terkena penyakit hipertensi 9,051 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki obesitas. Obesitas meningkatkan risiko hipertensi karena meningkatnya volume darah yang beredar melalui pembuluh darah dan tekanan pada dinding arteri. Kemudian ada kurangnya aktivitas fisik. Kurang aktivitas fisik adalah faktor risiko yang dapat diubah. Orang yang kurang olahraga atau kurang aktivitas bergerak memiliki risiko menderita hipertensi meningkat 20-50% dibandingkan mereka yang aktif dan bugar. Yang terakhir ada stres. Stres adalah faktor risiko yang dapat diubah. Stres meningkatkan aktivitas saraf simpatis yang kemudian dapat meningkatkan tekanan darah secara bertahap. Terakhir ada genetik. Faktor risiko yang dapat diubah dan keturunan berpengaruh terhadap hipertensi primer melalui beberapa gen yang terlibat dalam regulasi vaskular dan reabsorpsi natrium oleh ginjal. Dalam beberapa penelitian, faktor risiko hipertensi ditemukan termasuk usia, riwayat keluarga, merokok, obesitas, dan lainnya. Itu faktor-faktor ini dapat diubah dengan modifikasi gaya hidup dan pengobatan untuk mencegah komplikasi yang terjadi. Yang keempat ada faktor diabetes. Diabetes mellitus adalah suatu kondisi medis kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak mampu memproduksi cukup insulin atau menggunakan dengan efektif. Insulin adalah hormon yang berpengaruh dalam mengatur gula darah. A adalah faktor risiko diabetes tipe 1. Secara umum pengertian penyakit diabetes dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini yang mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Seorang akan lebih mudah terkena diabetes tipe 1 jika memiliki faktor resiko sebagai berikut. Yang pertama, ada keluarga yang dengan riwayat penyakit diabetes tipe 1. Yang kedua, menderita infeksi virus. Yang ketiga, orang yang berkulit terang. Karena orang yang berkulit terang itu diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan ras lainnya. Yang terakhir ada diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Walaupun diabetes tipe 1 itu muncul pada usia siapapun. Yang kedua ada B, faktor risiko diabetes tipe 2. Sedangkan pada diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi jika diabetes tipe ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Sehingga insulin dihasilkan yang dapat digunakan dengan baik. Pada kasus tipe 2, seorang lebih mudah mengalami kondisi ini jika mengalami faktor risiko sebagai berikut. Yang pertama adalah kelebihan berat badan. Yang kedua mengalami keluarga dengan risiko diabetes tipe 2. Yang ketiga ada kurang aktif. Pasalnya aktivitas fisik ini membantu mengontrol berat badan, membakar glukosa sebagai energi, dan membuat sel tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Jadi kalau kurang aktif bergerak, seseorang akan lebih mudah terkena diabetes tipe 2. Kemudian ada bertambahnya usia, terus menderita tekanan darah tinggi, yang terakhir ada menderita kadar kolesterol dan triglyceride abnormal. Seseorang yang memiliki kadar kolesterol baik dan HDL yang rendah dan kadar trigliserida yang tinggi lebih beresiko mengalami diabetes tipe 2. Jadi secara keseluruhan, memahami faktor-faktor risiko untuk berbagai penyakit ini memungkinkan kita untuk merancang strategi yang lebih aktif dan efektif dalam mengelola dan mengurangi risiko. Pendekatan ini akan meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi ketidakpastian dan mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Sehingga
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Terima kasih dari saya. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.